Tris usia 26 tahun yang ikut program I'm Japan Angkatan 365 tahun 2024 merupakan warga Silabranti, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Korban meninggal ketika memasang perancah gantung untuk perbaikan jalan tol Chugoku di Yoshiwa Kota Hatsukaichi, Senin 27 Januari 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Jepang. Perancah yang dipasang tiba-tiba ambruk membuat 5 pekerja terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Satu orang warga negara Jepang dinyatakan meninggal di tempat, sementara Tris meninggal saat dibawa ke rumah sakit di Hiroshima. Ibu korban menuturkan Tris sangat peduli dengan keluarga dan tidak pernah melupakan ibunya, apalagi ayahandanya yang telah meninggal dunia. Maklah beres-beres ini besok kakak ini nak nak begawi di luar kota. Nah, ini kita buka ini dulu mah katanya apa? Selip gaji. Jadi dibuka dia dapat dua gaji. Dua slip. Satu gaji. Sebelumnya, korban Tris berangkat bekerja ke Jepang pada akhir Juni 2024 atau selama 7 bulan. Dia mendapat lokasi kerja di Yoshiwa Kota Hatsukaichi, Jepang. Tris bekerja di bidang konstruksi dengan jenis pekerjaan tobi atau perancah bangunan. Diperkirakan jenazah Tris akan tiba di Palembang Sabtu atau hari Minggu nanti. Jenazah boleh dulu gimana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Di pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Jenazah Basri diangkut dari Terminal Kargo Bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bekalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai mengaku diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi selama berada di dalam penjara. Mereka tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapapun, termasuk memberi kabar kepada keluarga di tanah air bahwa dirinya sedang berada dalam penjara di Malaysia. Tak hanya itu, selama di penjara mereka jarang diberi makan dan susah mendapatkan obat ketika sakit. Selama 14 hari itu tanpa ada orang boleh melihat, tanpa ada kita tidak boleh berhubungan sama orang luar sedikit pun. Sampai-sampai kita mau nelpon keluarga atau apa, mau mengabari bahwa kita masuk penjara, itu pun nggak boleh sama sekali. Kalau sakit, yang saya merasakan sendiri, saya sakit demam selama 3-5 hari, itu nggak dikasih obat sama sekali. Terkait hal tersebut, para pekerja migran Indonesia meminta keadilan kepada pemerintah Indonesia agar perlakuan tidak manusiawi oleh pihak Malaysia ditindaklanjuti atau dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.
Anggota Polsek Tanah Abang menggerebek sebuah tempat indekos di wilayah Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, petugas mengamankan tersangka berinisial DN berusia 25 tahun yang kemudian dilanjutkan penangkapan istrinya berinisial BL 21 tahun di tempat indekos lain. Pasutri ini diduga terlibat penipuan dengan modus menawarkan tiket pesawat promo murah melalui media sosial. Berbekal pengalaman bekerja di sebuah agen perjalanan, mereka meraup untung dengan memperdaya para calon pelancong. Setelah menerima 3 kali pembayaran sebesar 77,8 juta rupiah untuk ongkos perjalanan 20 orang, kedua tersangka lalu menghilang. Sehingga kita berhasil mengamankan 2 orang yang kami duga sebagai pelaku dari tindak kejahatan ini, yaitu saudara BM dan saudara DL. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang. Akibat perbuatannya, Pasutri tersebut dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan ada tidaknya korban lain dalam kasus penipuan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang suami istri ditangkap warga saat mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Cadipuro, Lampung Selatan. Aksi mereka terungkap setelah pemilik warung yang curiga melapor kejadian tersebut ke pihak berwajib. Saat diinterogasi polisi, keduanya mengaku telah bertransaksi dengan uang palsu sebanyak 3 kali. Dari hasil penyelidikan terungkap uang palsu dibeli pelaku menggunakan metode pembelian digital. 1 juta rupiah uang palsu dibeli seharga Rp350.000. Sementara saat penggeledahan, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang dikubur di halaman rumah. Saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000. Para pelaku bakal dijerat dengan pasal tentang mata uang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Tulistiawan, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir menggerebek sebuah kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat praktik penipuan online jaringan internasional dengan modus love scam. Selain mengamankan 20 orang pekerja dalam penggerebekan ini, petugas juga mendapati puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan alat hisap sabu. Modus yang digunakan kelompok scammer jaringan internasional yang diotaki pria WNA ini melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Setelahnya mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Praktik penipuan online jaringan internasional ini berhasil dibongkar petugas setelah melakukan patroli cyber. Petugas menemukan sejumlah akun mencurigakan yang menawarkan investasi melalui situs Wish Online dan Wish Global Health. Sasarannya adalah para wanita mapan, warga negara asing yang berprofesi dokter serta pengacara. Selama beroperasi sejak 2 bulan lalu, 3 tersangka selaku leader dibayar sebesar 7 juta dan 17 operator dibayar 5 juta oleh pelaku utama berinisial AJY. WNI atau WNA? Korbannya sampai saat ini yang kita dapat masih WNA ya, dari Vietnam maupun Filipina dan Thailand. Kami masih mendalami jika ada korban yang dari WNI. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap AJY yang diduga berada di luar negeri. Kepada 20 tersangka mereka akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Polisi menggerebek salah satu kamar di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Penggerebekan diringkus 20 pelaku penipuan online yang kerap beroperasi dengan modus aplikasi kencan atau love scamming. Untuk mencari korban, para operator ini menggunakan aplikasi dating app memasukkan wajahnya agar lebih memikat. Korban yang diincar para operator ini ialah para wanita dengan penghasilan menengah ke atas. Aksi pelaku terbongkar usai patroli siber polisi curiga dengan salah satu konsep investasi di aplikasi kencan. Setelah pengembangan, petugas menemukan adanya aktivitas penipuan. Kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan di lokasi tersebut. Dari 20 pelaku ditemukan 8 pelaku positif narkoba. Di lokasi petugas turut temukan sejumlah barang bukti sisa narkoba. Tapi dia memasang foto profil orang lain yang menarik. Jadi korbannya adalah wanita, ya, dan mereka sudah memprofili untuk mencari yang menengah ke atas, yang punya profesi. Kini para pelaku dijerat pasal 28 ayat 1, junto pasal A54 ayat 1 dan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dengan maksimal 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap bocah usia 8 tahun warga Jalan Rapo Kaling Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara untuk menangkap para pelaku. 3 orang wanita diamankan polisi, masing-masing sebagai pelaku penganiayaan perekam video dan pelaku yang memviralkannya di media sosial. Saat diperiksa, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara menarik rambut beberapa kali. Tak terima dirinya diejek oleh korban dengan kata sok cantik. Jadi korban setelah kejadian, korban mengalami demam. Setelah viral, kemudian anggota Polsek Talo kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan rumah korban. Saat ini ketiga wanita yang diamankan telah diserahkan ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Makassar untuk proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Berkuni, iNews melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Kadu Merak, Pandeglang, Banten mengamankan seorang pria yang diduga pencuri sepeda motor. Pria berusia 25 tahun ini beraksi bersama istri dan anaknya berpura-pura mencoba sepeda motor yang ditawarkan korban. Sebelumnya, keduanya sepakat transaksi secara COD atau bayar di tempat.
Namun setelah beberapa menit, pelaku tak kunjung kembali dan ia pun langsung mengejar hingga akhirnya pelaku ditangkap warga. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi bersama anak dan istrinya. Pas cowoknya di mana sih lokasinya? Di rumah. Di rumah. Iya. Kemudian udah itu? Langsung dicoba aja sama dia, udah dicoba tapi nggak balik-balik lagi. Harusnya kan dia kalau nyoba motor itu kan balik lagi. Nggak jauh ya? Perlu jauh. Ngerasa curiga ya? Curiga langsung dikejar aja ke sini. Kejar ke sini. Atas perbuatannya pelaku harus mendekam di Polsek Cadasari. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan istri pelaku. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seekor buaya muncul terekam kamera warga di permukaan Kali Cengkaring Drain, kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Perkirakan buaya memiliki panjang 2 meter dan sesekali muncul di saat siang hari. Petugas BPS Badan Air yang bekerja di Kali Cengkaring Drain menunjukkan buaya berbeda-beda ukurannya. Ingat, terdapat 4 ekor buaya di sepanjang aliran Cengkaring Drain dengan ukuran 1 hingga 2 meter. Buaya sendiri muncul ke permukaan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Yang kita sering lihat 2 meter lebih. Kalau yang tadi barusan ini? Paling yang kecilan ini 2 meteran lah. 2 meter yang ini kecil sih, kemarin tuh saya lihat hari Jumat gede. Jadi yang ini beda sama yang di Ya, video itu ya? Beda sama yang kemarin kan gede ada. Emang di situ terus bang, muncul ya bang? Kalau siang di situ, kalau Jumat, kalau untuk hari biasa kadang ada, kadang enggak dia. Kalau hari Jumat tuh pasti ke situ. Diduga buaya datang dari arah laut karena aliran Kali Cengkaring Drain ini berbatasan langsung dengan air laut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.